Kereta dengan harga tiket yang lebih mahal dan terdapat kelas priority seharusnya menjadi prioritas dalam perjalanannya. Namun apa yang terjadi ketika di waktu berdekatan ada kereta unggulan yang berada di dekatnya? Lalu, kenapa ada beberapa kereta api yang melakukan berhenti luar biasa? Ini terjadi di Stasiun Karawang pada hari Kamis 29 Desember 2022. Barusan ada momen papasan antara kereta api Airlangga dan kereta api Walahar Express. Keduanya sama-sama terlambat. Untuk 7050A telat 3 menit, sementara 387A-nya telat 8 menit. Tadi di Stasiun Karawang, saya masih keburu buat rekam kereta api Gaya Baru Malam Selatan 104C. Tapi tidak saya rekam untuk kereta api tambahan YK GMR-nya, karena saya langsung menuju ke tempat ini. Jadi 387A tadi itu terlambat karena sebelumnya diusul oleh KLWKP 7009A. Barusan kedatangan kereta api Cikuray 7047B yang lebih awal 3 menit. Jadi karena 387A terlambat, sementara 7047B-nya kecepatan, jadinya 387A ditahan dan masuk sepur belok di Stasiun Karawang. Kebetulan kedua kereta ini sama-sama berhenti di Stasiun Karawang. Namun tetap yang akan diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api Cikuray. Jadi 387A sekalian diusul oleh 7047B. Meskipun 7047B itu juga berhenti di Karawang. Berikutnya kereta api Limas Priok Cargo 2520 dan di sana ada keberangkatan kereta api Cikuray 7047B. Untuk KA2520 sebelumnya saya udah melihatnya di stasiun Lemah Abang. Nah, gara-gara 2520 ditahan di Lemah Abang, jadinya perjalanan KA388 Walahar hari ini menjadi terlambat. Karena jalur 4 Lemah Abang terdapat kereta api kontainer 2520. Jadinya tidak bisa dipakai oleh kereta api Walahar 388 untuk penyusulan di Lemah Abang. Ketika KA2520 saya lihat di Cikarang melintas langsung, ada satu gerbong yang tidak berisi kontainer di kereta paling belakang. Namun tadi sudah diisi oleh kontainer.
Berarti KA 2520 hari ini mampir dulu ke Cikarang Dry Port. Selanjutnya kereta api Bangunkarta 122C. Apakah 122C ini akan menyusul kereta api Limas Priok 2520 tepat di depannya? Oleh sebab jaraknya cuma beda 16 menit. Karena 122C udah diprogram berhenti di Cikarang. Maka di Karawang ini untuk 122C-nya berjalan langsung alias tidak berhenti di stasiun Karawang. Jadi kalau mau naik kereta api Bangunkarta, apabila dari Karawang harus pergi ke Cikarang dulu, naik kereta api Walahar Express. Lalu ini kedatangan kereta api berantas tambahan 1034A dengan status berhenti luar biasa. Kabarnya kereta ini berhenti di sini karena untuk naik turun penumpang selama masa angkutan Nataru 2023. Tapi kenyataannya dari sini saya tidak melihat ada penumpang yang menunggu di peron saat keretanya masuk. Apakah banyak penumpang yang tidak tahu kalau kereta ini berhenti di sini? Kalau begitu, untuk apa kereta ini berhenti dulu di sini? Ini keberangkatan kereta api berantas tambahan 1034A. Setelah melakukan BLB alias berhenti luar biasa, biasanya BLB dengan tujuan naik turun penumpang. Saya melihat ada spanduk mengenai informasi kereta api apa saja yang melakukan BLB di stasiun Karawang. Dan memang di spanduk tersebut tercantum nama keretanya juga jadwal kereta saat melakukan BLB di Karawang ini. Oke, barusan melintas kereta api Argo Parayangan tambahan 39. Padahal K39 ini memakai rangkaian reguler. Namun baik di kelas premium maupun di kelas eksekutifnya, tidak ada penambahan sarana di K39 untuk masa angkutan Nataru 2023. K39 ini melintas di stasiun Karawang kecepatan 7 menit. Barusan kereta api Saunggalih 153A. Karena di tahun ini Depo Ketuarjo mendapatkan sarana tambahan dari Depo Ketapang, maka untuk kelas premium kereta api Saunggalih di perjalanan 153A hari ini semuanya memakai punya sendiri, sekalipun menambah satu kereta premium. Kalau tahun lalu biasanya minjam dari depo lain untuk penambahan sarana kereta premium pada kereta api Saunggalih. Lanjut berikutnya kereta api Argo Parayangan tambahan 50F. Seharusnya kereta ini menggunakan kata fakultatif bukan tambahan. Kalau dilihat berdasarkan nomor K-nya,
memakai sub F. Namun sekarang PT KAI lebih sering memakai kata tambahan daripada fakultatif. Mungkin biar penumpang lebih cepat mengerti dan dapat membedakan dengan mudah apabila dibandingkan dengan kereta yang reguler alias yang biasa. Barusan lewat kereta api Menoreh 263. Untuk sarana kelas ekonomi, memakai 4 depo yang berbeda. Dengan rincian 4 ekonomi depo Jakarta Kota, 1 ekonomi depo Purwokerto, 2 ekonomi depo Solo Balapan, dan 1 ekonomi depo Ketapang. Sementara untuk kereta Mangun Pembangkit meminjam dari depo Blitar. Artinya, rangkaian yang digunakan kereta api Menoreh sama sekali tidak ada yang memakai punya sendiri alias semuanya hasil minjam. Ini kedatangan kereta api Walahar Express 390A. Ditahan dulu di jalur 1 stasiun Karawang karena akan diusul oleh kereta api Jakatingkir. Dari sini terdengar kabar yaitu untuk tiket kereta api Walahar 390A dari Karawang ke Purwakarta siang ini sudah habis terjual soalnya banyak yang liburan. Jadi pihak stasiun menyarankan kepada penumpang yang tidak kebagian tiket untuk menggunakan moda transportasi lainnya. Lanjut dari jalur 2 ada kedatangan kereta api Jakatingkir 258C. Sama seperti status kereta api berantas tambahan, yaitu kereta api Jakatingkir ini berhenti luar biasa di stasiun Karawang. Lagi-lagi saya tidak melihat ada penumpang kereta api Jakatingkir yang menunggu di peron. Seharusnya memang 258C ini berjalan langsung di Karawang, namun sempat diprogram untuk berhenti luar biasa. Makanya saya kesini untuk memastikannya. Ini keberangkatan kereta api Jakatingkir 258C. Sebetulnya ada 4 kereta yang diprogram berhenti luar biasa di Karawang. Untuk yang pertama yaitu kereta api Kertajaya tambahan. Namun saya tidak bisa memeriksanya di sini karena terlalu pagi. Kemudian 2 lagi itu kereta api Berantas tambahan dan kereta api Jakatingkir. Nah, untuk yang satu lagi nanti sore kita akan melihatnya di sini. Apakah masih mengacu pada program BLB atau tidak? Setelah itu keberangkatan kereta api Walahar Express 390A. Jadi pihak stasiun selain menyarankan memakai moda transportasi yang lain, juga menyarankan untuk menggunakan kereta api Walahar Express tujuan Purwakarta yang pemberangkatan terakhir dari Karawang itu pukul 19:11. Kenapa 390A ini cepat habis tiketnya? Karena 390A ini bisa dipakai penumpang untuk menyambung ke Bandung atau Garut secara mudah dan murah.
Barusan kereta api Argo Parahyangan tambahan 49A. Jadi mungkin karena kereta ini dijalankan, makanya untuk KA39 yang udah lewat tadi itu tidak ditambah sarana kereta penumpangnya untuk menambah kapasitas. Jadi alternatif kalau kehabisan tiket KA39, penumpang masih bisa memilih 49A yang jalan tepat di belakang atau sudah KA39 berangkat dari Bandung. Jadi pemberangkatan berikutnya adalah 49A ini. Barusan kereta api Fajar Utama YK 143B. Untung aja penempatan kereta eksekutifnya dibedakan dengan kereta api Saunggalih. Jadi kalau 143B ini letak eksekutifnya itu ada di barat, sementara kalau 153A itu letak eksekutifnya ada di timur. Jadi 143B ini untuk penempatan susunan keretanya mungkin bisa dibilang hampir mirip sama kereta api Mataram SAU 35B. Lanjut, ini kereta api Argo Sindoro tambahan 7002. Seperti biasa ketika lebaran atau Nataru, rangkaian yang digunakan 7001-7002 akan bertukar rangkaian dengan Argo Muria tambahan 7003A, 7004A. Jadi ini sebuah kesempatan yang dimana kita bisa melihat kereta api tambahan memakai rangkaian eksekutif New Image saat perjalanan terang. Karena biasanya rangkaian ini dipakai kereta api tambahan pada perjalanan malam hari. Oke, barusan lewat kereta api Taksaka 81C. Jadi hari ini ada 3 rangkaian kereta api Taksaka dari Yogyakarta. Yang barusan 81C, yang kedua adalah 7025B tapi lewat Karawangnya jam setengah 7 malam. Dan yang ketiga adalah 7011C, namun baru akan lewat Karawang pada esok harinya, yaitu sekitar jam setengah 5 pagi. Namun sayang sekali untuk 2 Taksaka lainnya tidak bisa saya rekam karena tidak memungkinkan kondisinya. Berikutnya kereta api Argo Parahyangan tambahan 52B. Jadi dalam beberapa hari selama Nataru, untuk kereta wisata priority pada perjalanan 52B dijalankan setiap hari setidaknya sampai 31 Desember 2022. Otomatis perjalanan kereta api Mutiara Selatan juga menjadi membawa kelas priority selama setiap hari sampai 31 Desember 2022. Apakah akan diperpanjang pemasangan priority-nya? Kita lihat aja nanti tahun depan. Kemudian ini kereta api Berantas 110A. Berbeda dengan status kereta api Berantas tambahan, untuk kereta api Berantas reguler ini memang tidak berhenti di stasiun Karawang. Makanya untuk kejelasan kereta regulernya lebih jelas daripada kereta api Berantas tambahan. Dalam artian tidak membuat penumpang bingung, karena 110A ini melintas langsung maka akan dipacu dalam kecepatan tinggi saat melewati stasiun Karawang.
Barusan lewat kereta api Argo Laut 7C. Jadi hari ini ada dua kereta api Argo Laut keberangkatan dari Solo Balapan tujuan Jakarta Gambir, yaitu 7C barusan dan satu lagi adalah kereta api Argo Laut tambahan 57C. Untuk 57C akan lewat sini nanti sore. Namun untuk 57C tidak ada layanan kelas luxury karena kereta luxurinya tetap dibawa oleh Argo Laut 7C. Berikutnya kereta api Limas Priok Cargo 2518. Tadinya mau istirahat dulu, tapi baru ingat kalau 2518 belum lewat sini dari tadi. Untung 4 menit setelah Argo Laut 7C melintas, perlintasan stasiun Karawang langsung berbunyi. Jadi saya menunda istirahatnya karena udah tanggung mau lewat kereta api barang kontainer 2518. Biasanya kan begitu, habis 2520, maka kontainer selanjutnya dari Jakarta adalah 2518 apabila belum lewat. Lanjut berikutnya kereta api Kertajaya 256A. Tadi sebelum kereta api Kertajaya lewat ada kereta api kontainer. Jadi apabila kereta api Kertajaya udah kembali rangkaian panjang, maka kereta api Ambarawa Express 2 yang memakai adalah kereta api Kertajaya juga ikutan menjadi rangkaian panjang. Sekalipun rute yang dilalui oleh kereta api Ambarawa Express 2 cuma dilintas antara Surabaya Pahaturi ke Semarang Poncol. Barusan lewat kereta api Argo Cirebon 23F. Lewat lebih awal 8 menit. Kalau begini berarti K23F batal menyusul K389 di stasiun Karawang. Karena sudah menyusul duluan di stasiun lain. Sebetulnya bagus sih kalau K23F lewat lebih cepat. Karena nantinya tidak mengganggu jadwal K389 ketika berangkat dari stasiun Karawang.
Barusan kedatangan kereta api Walahar Express 389. Masuk terlambat 3 menit, tapi tidak usah khawatir karena masih ada sisa waktu 6 menit lagi. Jam keberangkatan KA 389 dari Karawang adalah pukul 15:50 menit. Jadi walaupun tempat penyusulan dipindahkan, tidak menjadi masalah bagi KA 389 dengan catatan KA 23F-nya harus lebih cepat ketika menyusul KA 389 di stasiun lain. Kemudian ini kedatangan kereta api Tawang Jaya 309A. Nah, ini salah satu kereta api yang diprogram berhenti luar biasa di stasiun Karawang selama masa Nataru. Mari kita lihat apakah ada penumpang 309A yang turun di stasiun ini. Jadi penasaran apakah di dalam kereta api Tawang Jaya 309A ada pengumuman bahwa kereta ini akan tiba di stasiun Karawang. Keretanya berjalan pelan dan lampu sinyal berwarna merah, berarti menandakan kereta ini mengikuti program berhenti luar biasa. Artinya sangat beruntung apabila ada penumpang yang tinggal di Karawang jadi bisa turun di sini. Namun apakah ada? Karena biasanya penumpang yang turun di stasiun tengah-tengah itu pasti milihnya stasiun yang dituju, bukan memilih stasiun akhir. Baiklah, sudah saya cek secara langsung dari sini. Tidak ada penumpang yang turun di Karawang. Ini kereta terakhir yang bisa saya cek mengenai program berhenti luar biasanya. Biasanya saya merhatiin keretanya, tapi kali ini saya juga merhatiin penumpangnya. Barusan lewat kereta api Bangunkarta 121D. Kereta ini cuma beda 15 menit sama kereta api Tawang Jaya 309A di depannya. Namun kereta ini tidak bisa menyusul 309A. Lagi pula kereta api Bangunkarta ini kan tujuan akhirnya sama seperti kereta api Tawang Jaya 309A. Jadinya buat apa juga menyusul kereta yang tujuan akhirnya sama-sama ke stasiun Pasar Senen. Ditambah lagi, kereta api Bangunkarta bukan termasuk kereta yang kecepatannya 120 km per jam. Berikutnya kereta api Argo Parayangan tambahan 40. Untung aja yang pakai stiker Nataru hari ini dinasnya di KA 39 dan KA 40. Coba kalau dinasnya di 41B. Soalnya kalau dinas di 41B itu cuacanya udah kurang bagus untuk dilihat ataupun direkam. Seperti waktu di Bekasi kan ketemunya stiker Nataru itu ketika dinas sebagai 41B. Barusan lewat kereta api Serayu 304-301A. Kenapa tidak ada penambahan kapasitas pada kereta api Serayu? Karena meskipun dalam suasana libur Nataru, kereta api Serayu tetaplah kereta api yang diberi subsidi oleh pemerintah, dan biasanya kereta yang disubsidi itu udah ditentukan berapa banyak kereta ekonomi yang akan dibawa dalam setiap perjalanan. Makanya kereta api Serayu kapasitasnya tetap 6 ekonomi alias tidak bertambah.
Barusan ada momen papasan antara kereta api Argo Bromo Anggrek 1B dengan kereta api Gumarang 128A. Di antara kedua kereta tadi, tidak ada yang ditambah kapasitasnya, karena keduanya udah mencapai batas maksimal rangkaian yang dibawa. Untuk 1B maksimalnya 12, sementara untuk 128A maksimalnya 16 kereta. Barusan kereta api Argo Parayangan 41B. Seperti itulah apabila rangkaian stiker Nataru dinas sebagai 41B, pasti ngeblur semua keretanya kalau direkam karena menjelang malam sudah minim cahaya. Jadi beruntunglah kalau ketemu stiker Nataru dinas stiker 39 atau 40. Kan tadi 41B-nya cuma ada satu stiker aja, yaitu stiker KAI Akses. Ini ada kedatangan kereta api tambahan GMRYK 7010A. Kalau status dari kereta ini ketika di Karawang adalah berhenti normal. Jadi, informasinya lebih jelas kereta ini daripada kereta yang berhenti luar biasa di waktu sebelumnya. Kalau berhenti normal itu kan penumpang bisa tahu kapan jam keberangkatannya dan muncul juga saat di menu pemesanan kereta api antar kota. Ini keberangkatan kereta api tambahan GMRYK. Kalau biasanya kan nama kereta ini tuh dipakai ketika perjalanan siang hari dari Gambir. Namun di masa Nataru ini, nama kereta ini dipakai ketika waktu sore dari Jakartanya. Jadi mungkin bisa disebut sebagai pengganti dari jadwal sebelumnya. Bedanya, untuk kereta api tambahan GMRYK yang ini, untuk kedua arah, baik dari Jogja atau dari Jakarta, keduanya berhenti normal di stasiun Karawang. Barusan kereta api Argo Lau tambahan 57C. Tadi ada stiker KAI Akses juga sama seperti di Argo Parayangan 41B. Oh iya, kalau dihitung berarti stiker KAI Akses sudah berumur 1 tahun semenjak dipasang pada Desember 2021. Awalnya dipasang di kereta api Bima, namun pada akhirnya malah dipencar di kereta yang lain. Dan hingga sekarang masih ada stiker KAI Akses yang bertahan di beberapa kereta eksekutifnya. Ini kedatangan kereta api Sembre tambahan 7008B menjadi kereta dengan harga tiket yang cukup mahal di rute Jakarta-Surabaya. Tetapi anehnya malah harus mengalah dengan kereta yang rutenya cuma setengah dari rute 7008B ini, yaitu tunggu disusul oleh kereta api Argo Sindoro 12A. Kalau dipikir-pikir, kereta ini kan bawa kereta wisata priority yang seharusnya menjadi prioritas. Namun nyatanya tidak jadi prioritas di waktu ini. Ini dia kereta api Argo Sindoro 12A. Lewat sini terlambat 5 menit.
Nah, alasan kenapa kereta api Argo Sindoro 12A ini harus didahulukan karena ada perbedaan kecepatan antara 7008B dengan 12A. Kalau 12A ini mencapai 120 km per jam, sementara kecepatan 7008B hanya dibolehkan hingga 100 km per jam saja. Sekalipun harga tiketnya lebih mahal 7008B dan ada kereta prioritas. Ternyata bertemu dengan kereta api Bogowonto 137C. Kereta ini sekarang diubah menjadi kelas ekonomi modifikasi pada 9 kereta ekonominya, kecuali pada kereta makan pembangkit yang tidak termasuk program modifikasi. Kabarnya untuk di rangkaian ini, kursinya udah menggunakan model kursi premium seperti yang digunakan pada kereta angkatan 2018 atau 2019. Jadi, setengah maju, setengahnya mundur. Ini keberangkatan kereta api Sembre tambahan 7008B. Jadi cuma karena masalah kecepatan aja yang kalah cepat dari kereta unggulan. Padahal ini jadwalnya udah diubah jadi sore hari berangkat dari Jakartanya. Tapi tetap saja harus mengalah dengan salah satu kereta unggulan. Kalau di jadwal sebelumnya, kan ketika berangkat malam hari dari Gambir, kereta ini juga harus mengalah dengan kereta api Taksaka Malam 84D. Ini kedatangan kereta api Jayabaya 106-107. Karena tadi 78B terlambat 5 menit ketika berangkat Karawang dan 12A terlambat 5 menit, akhirnya mempengaruhi perjalanan kereta api Jayabaya. Ketika masuk Karawang itu jadi terlambat 3 menit. Seharusnya 1 menit yang lalu udah berangkat, namun ini baru masuk. Tapi walau telat, namun bisa mencegah apabila ada penumpang yang salah naik kereta di Karawang ini. Ini keberangkatan kereta api Jayabaya 106-107. Kalau kereta api Jayabaya ini memang berdiri normal di stasiun Karawang, sekalipun di belakangnya ada kereta Bima 76E. Tapi kereta api Jayabaya tidak ditahan dulu untuk tunggu disusul, melainkan bisa melanjutkan perjalanan kembali. Makanya berhenti di Karawangnya cuma sebentar dan biasanya dimasukkan ke jalur lurus karena tidak tunggu disusul.
ternyata terjadi momen papasan antara kereta api Argo Cirebon 25 dengan kereta api Bima 76E. Oke, cukup sekian dari video hunting kereta api kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.